Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di majelis tafsir Illiyin ini masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 56 halaman 8 Al-Baqarah ayat 56. Kita bahas tadinya dulu. Tsumma gunnah. Mim bertasdid itu gunnah, artinya mendengung ya. Tahan dua ketukan. Kemudian fa-nya itu ketika mengucapkan fa, ujung lidahnya itu digigit ya. Tsumma ba'at sama itu, ujung lidahnya digigit. Ba'atna mad badal kum idghamimi, mim mati ketemu dengan mim iklab, nun mati ketemu dengan ba. Huruf iklab itu hanya satu, ba. Biasanya di Al-Quran itu sudah ada ditandai dengan huruf mim kecil. Jadi membacanya itu berbunyi M ya, mim ba'di ba'. Nah itu perpaduan bunyi A dengan bunyi ain. Mim ba'di mau mad lain atau harap lin. Tikum idhar syafawi, mim mati ketemu dengan lam, jadi dibaca jelas di bibir ya. Mimnya dibaca jelas. Mautikum la'allakum, kum idhar syafawi. Tashkurun mad adid li sukun, karena ada wakof ya, tanda berhenti didahului oleh mad tabi'i. Nah di sini mad tabi'i waw. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Dalam ayat sebelumnya yaitu ayat 55, orang-orang Bani Israel mereka tidak mau percaya atau mereka menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka. Yang kemarin kita sampaikan ada 10 perintah ataupun larangan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel sebagai sebuah hasil dari pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Nah kan tetapi mereka orang-orang Bani Israel itu tidak mau percaya, sehingga mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan percaya kepadamu. Ya Musa lan nu'mina laka, kami tidak akan percaya kepadamu hatta narallaha jahrah, sehingga kami ini bisa melihat Allah dengan jahar,
dengan jelas gitu ya, dengan mata kepala, dengan mata telanjang gitu. Nah itu persyaratan yang mereka ajukan kepada Nabi Musa. Jadi mereka baru mau beriman kepada perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka kalau mereka itu sudah bisa melihat Allah. Nah apa yang mereka katakan itu sebagai sebuah ini ya, bentuk kelancangan lah, sebagai sebuah bentuk kelancangan mereka kepada Allah. Bahkan kalau dilihat itu ya, penulisan ya Musa-nya pun itu Pak, wa in qultum ya Musa, itu ya Musa itu disatukan itu. Umumnya kan dipisahkan ya, antara huruf ya dengan Musanya itu dipisahkan. Tetapi di situ kan disatukan ya Musa, itu sebagai sebuah bentuk kelancangan atau ketidakberadaban orang-orang Bani Israel pada saat itu terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nah maka atas ketidaksopanan mereka itu atau atas kelancangan mereka itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada mereka itu, yaitu dengan mengirimkan kepada mereka itu as-sa'iqah gitu. As-sa'iqah, as-sa'iqah itu adalah suara yang sangat keras Pak, yang diiringi dengan petir lah. Jadi suara yang sangat keras kemudian diiringi dengan semacam kalau mau hujan itu apa tuh, kilat gitu ya. Wa antum tanzurun. Pada saat itu banyak Pak. Artinya peristiwa itu kan sebuah peristiwa besar gitu Pak. Didengar oleh banyak orang gitu. Beritanya itu sampai kepada banyak orang. Kita lanjutkan ayat 56. Tsumma kemudian ba'atsnakum. Ba'atsa itu bisa diartikan mengutus, bisa diartikan membangkitkan. Kita sering mendengar ada yang namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Jadi ba'asa itu di sini dimaknai membangkitkan. Nah kami, kum kalian. Nah di sini menggunakan summa Pak. Itu menunjukkan ada jeda waktu yang cukup lama. Jeda waktu yang cukup lama dalam hal apa? Jadi setelah Allah menimpakan kepada mereka as-sa'iqah, suara yang sangat keras dibarengi dengan petir dan halilintar itu mereka itu maut itu kan dalam kalimat berikutnya mimba di mautikum. Namun para ulama tafsir itu menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda. Ada yang menafsirkan bahwa maut di situ ya, bahwa orang-orang Bani Israel itu setelah mereka itu disambar sa'iqah itu pingsan gitu Pak. Dengan pingsan yang cukup lama gitu. Dari mana kita tahu cukup lama? Kan menggunakan summa di situ Pak. Jadi summa ada jeda waktu gitu. Ada jeda waktu yang cukup lama. Walaupun tidak ada penjelasan khusus gitu, berapa lamanya mereka itu pingsan gitu. Kemudian yang kedua, ada juga yang menafsirkan bahwa mereka itu mati gitu Pak. Jadi orang-orang Bani Israel itu setelah disambar sa'iqah itu mati. Tapi dengan kuasa Allah gitu,
dengan izin Allah, Allah menghidupkan mereka kembali, Allah membangkitkan mereka kembali. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian, mim ba'di, setelah mautikum, kematian kalian. Nah, tujuannya untuk apa gitu ya? Allah menghidupkan mereka setelah mati, atau Allah menjadikan mereka siuman setelah pingsan itu la'allakum, supaya mereka itu tashkurun, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa berterima kasihnya itu? Dengan cara mengimani perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang Allah sampaikan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihi salam. Sama seperti begini, Pak. Kita dibangunkan oleh Allah dari tidur. Kan doanya itu kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Amatan itu, amat itu kan maut, Pak. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Padahal kan bukan mati, menurut kita itu kan tidur, Pak. Tidur. Tapi di situ Allah menyebutnya dengan kata-kata amatana, wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Nah, jadi dengan dibangunkannya kita dari tidur itu, dan di situ ada, dalam doanya itu ada sebuah peringatan gitu ya, bahwa kita itu akan dikembalikan kepada Allah. Itu sebuah isyarat pentingnya kita itu bersyukur, sebuah isyarat bahwa kita itu harus berterima kasih kepada Allah karena Allah telah menghidupkan kita kembali. Coba kumaha lamun tuluy lolos gitu, Pak, begitu tidur nggak bangun lagi. Ayat 57, wadallalna, wa dan dalal, menaungi, Pak, menaungi. Kan dalam hadis ayat itu yauma la dilla illa dillu, hari kiamat itu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi wadallalna, dan kami naungi ya, alaikum, terhadap kalian. Nah, di sini kan menggunakan ala nih, Pak. Ala. Berarti kan di situ ada sebuah kenikmatan gitu, atau ada beberapa kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang Bani Israel, di mana mereka itu dinaungi oleh Allah. Dinaungi oleh Allah dengan apa? Al-ghamama, awan. Awan. Jadi selama perjalanan mereka dari Mesir menuju Baitul Maqdis itu kan melewati padang pasir, gurun Sahara yang sangat luas sekali itu, yang tentu saja kan panas sekali, ditambah lagi kan yang namanya cuaca di sana gitu ya, suhu di sana kan ekstrim, Pak, ya, tidak seperti di kita yang beriklim tropis. Belum lagi kan yang namanya di padang pasir itu banyak binatang berbisa juga. Berbisanya binatang seperti ular di padang pasir itu beda dengan berbisanya ular yang ada di daerah tropis. Kenapa? Karena kalau di daerah seperti kita, ularnya itu banyak makan, Pak, sehingga bisanya itu tidak begitu berbahaya dibanding bisa ular yang jarang makan gitu.
Seperti halnya begini, orang yang jarang berpuasa beda dengan orang yang rajin berpuasa. Nah, bisanya itu beda itu. Itu kalau dikaitkan dengan bisa ular seperti itu. Salah satu hikmah kenapa disunahkan berpuasa itu seperti itu. Belum lagi yang namanya padang pasir itu kan sering ada yang namanya angin lah, angin topan dan lain sebagainya. Nah kan dataran luas itu seperti itu. Nah ketika mereka itu melewati padang pasir dari Mesir menuju Baitul Maqdis itu, Allah berikan kenikmatan kepada mereka itu, beberapa kenikmatan. Di antaranya pertama al-ghamam, ya. Allah naungi mereka dengan awan gitu, Pak. Nah, kenapa Allah menaungi mereka dengan awan? Kan di situ ada Nabi Musa, Pak. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Dan nikmat ini pernah Allah berikan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang kedua, wa anzalna, wa dan anzala menurunkan kami gitu. Dan kami turunkan alaikum kepada kalian al-manna. Al-manna ini cairan lah, Pak. Cairan seperti madu lah. Ini sering ditafsirkan oleh para ulama itu mirip-mirip embun, Pak, itu mirip-mirip embun itu yang menempel gitu. Kemudian si cairan al-manna itu dijadikan oleh mereka sebagai bahan minuman gitu, Pak, bahan untuk menghilangkan rasa haus. Kemudian yang ketiga, Allah turunkan kepada mereka itu wasalwa. As-salwa. As-salwa itu sejenis ini burung lah. Sejenis burung. Ada yang menyebutkannya burung puyuh, ya, burung puyuh. Nah, itu kan merupakan dua kebutuhan primer itu, Pak. Makan dan minum itu kan kebutuhan pokok itu. Jadi Allah anugerahkan selama perjalanan itu, satu mereka dinaungi dengan awan, yang kedua Allah berikan minuman ya, berupa al-manna, yang ketiga Allah berikan makanan berupa daging yaitu as-salwa itu. Kan kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu Allah mengatakan kulu, makanlah oleh kalian min thayyibat, yang baik-baik gitu. Makanlah oleh kalian yang baik-baik. Nanti kata thayyib dalam Al-Quran itu kalau dikaitkan dengan makanan itu paling tidak ada dua penafsiran ya. Pertama, bisa diartikan thayyib itu secara lahir, artinya baiknya itu secara lahir lah, atau baik dalam arti menurut ukuran ini, ukuran gizi dan kesehatan itu, baiknya itu kan begini, ada makanan itu yang baik tetapi menurut ahli gizi dan kesehatan ini kurang baik gitu. Atau untuk si A kurang baik walaupun untuk si B baik gitu. Atau baiknya dimakan jam sekian gitu. Itu kalau bicara thayyib itu seperti itu. Mungkin saja bagi bapak-bapak yang sudah di usianya di atas 50 tahun gitu, banyak makanan yang baik sebetulnya baik gitu pada dasarnya itu, tetapi karena usianya sudah di atas 50 atau 60 itu sudah tidak baik lagi untuk dikonsumsi gitu.
lain makanannya yang tidak baik karena kondisi tubuhnya sudah tidak memungkinkan gitu Pak. Umpamanya terlalu banyak makan lada tidak bagus juga Pak. Baheula mah keur umur 20 tahun murag cabe gitunya bawana hiji cabena 5 teu naon Pak. Tapi kalau sudah umur 60 tahun kieu gitu kan bisa bermasalah juga gitu. Atau kebanyakan makan makanan yang mengandung lemak gitu ya, kolesterol bisa lompat oke naik gitu. Itu kalau kata toyibnya dikaitkan dengan ilmu gizi dan kesehatan, ya itu perlu diperhatikan juga gitu, perlu diperhatikan. Jadi kalau hari ini muncul ada ilmu gizi dan kesehatan Pak, itu tina Al-Quran Pak, sebuah spirit Al-Quran. Al-Quran mengatakan toyib gitu. Makanlah makanan yang toyib. Makanya kemarin dalam khutbah Jumat saya katakan kalau kita belajar Quran itu kalau direnungkan, diresapi, didalami itu bisa mencerdaskan kita sebetulnya. Kemudian yang kedua, kata toyib itu bisa dimaknai mendapatkannya dengan cara yang benar, mendapatkannya dengan cara yang halal. Karena bisa jadi begini, ada makanan yang halal tetapi didapat dengan cara yang tidak baik, maka makanan itu menjadi tidak thayyib gitu Pak, menjadi tidak thayyib, bahkan menjadi tidak halal untuk dimakan gitu. Beras itu halal itu Pak, hukum asalnya beras itu halal. Tetapi kalau uang yang digunakan untuk membeli beras itu didapat dengan cara yang tidak benar, maka beras itu menjadi tidak halal dikonsumsi gitu. Itu kalau bicara thayyib itu seperti itu. Nah, perintah berbuat baik itu atau perintah makan dengan makan yang thayyib itu dulu pernah disampaikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada mereka orang-orang Bani Israel. Jadi kalau diilustrasikan begini, ketika Allah menurunkan kepada mereka al-manna wassalwa, itu ada dua aturan, ada dua aturan dasar yang harus diperhatikan itu. Satu, makanlah dan minumlah dari al-manna as-salwa itu yang baik-baik. Jadi kalau kotorannya jangan dimakan gitu Pak, tulangnya ya jangan dimakan juga kan gitu. Yang kedua, ketika memakannya itu jangan sampai berebut, jangan sampai bertengkar, jangan sampai berkelahi gitu. Kan dalam makan itu banyak, sebetulnya banyak nilai-nilai pendidikan itu Pak. Makanya kalau di sekolah-sekolah hari ini kan anak-anak sering disuruh makan bersama gitu. Makan di sekolah bersama itu kan dalam rangka mendidik mereka nilai-nilai kebersamaan gitu Pak, nilai-nilai berbagi gitu, nilai-nilai kesederhanaan gitu. Jadi makanlah oleh kalian min thayyibati dari yang baik-baik, ma dari apa? Maksudnya ma di sini kembali kepada al-manna wasalwa. Jadi makanlah oleh kalian yang baik-baik, al-manna wasalwa razaqnakum, yang kami rizkikan kepada kalian, yang kami anugerahkan kepada kalian. Wa ma dan tidaklah dolamuna, dolamu mendolimi na kami itu, dan tidaklah kami mendolimi mereka, walakin akan tetapi kanu
mereka lah angkusahum terhadap diri mereka yadlimun berbuat dolim. Jadi ketika begini Pak nih, kan kalau baca dalam kisahnya itu ada beberapa musibah gitu Pak ya, yang Allah timpakan kepada mereka orang-orang Bani Israel selama mereka itu berada dalam perjalanan itu Pak. Di antaranya pernah mereka juga mengalami ini kesulitan untuk mendapatkan al-manna wa salwa gitu. Itu kan sebagai sebuah bentuk teguran dari Allah. Jadi yang semula Allah itu memberikan kepada mereka al-manna wa salwa gitu, menurunkan kepada mereka itu al-manna wa salwa, tapi kemudian itu sempat susah mendapatkannya itu, sempat susah mendapatkan al-manna wa salwa itu. Nah, pada saat mereka itu susah mendapatkan al-manna wa salwa itu, mereka itu menuduh Allah itu tidak rahman, tidak rahim gitu. Menuduh Allah itu menzalimi mereka. Maka dijawab nih oleh Allah, bukan aku yang berbuat zalim, tapi kamu sendiri yang berbuat zalim. Sehingga rizki berupa al-manna wa salwa yang tadinya diturunkan dengan jumlah yang banyak oleh Allah itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan sebetulnya nah ini nanti hampir mirip dengan peristiwa menjelang akhir zaman kan begitu Pak. Salah satu tanda atau salah satu peristiwa yang akan terjadi menimpa manusia di akhir zaman itu, yaitu Allah menahan rizkinya baik dari langit ataupun dari bumi. Allah perintahkan langit supaya tidak menurunkan hujan, ataupun ketika menurunkan hujan pun hujannya bukan hujan yang membawa berkah. Dan Allah pun perintahkan kepada bumi untuk tidak menumbuhkan tanaman, Pak. Jadi dari atas rezekinya ditahan, dari bawah rezekinya ditahan, sehingga manusia nanti akan saling memakan, Pak. Satu sama lain itu akan saling memakan. Itu banyak dikabarkan dalam hadis-hadis itu. Manusia satu sama lain itu akan saling memakan. Nah, itu semua disebabkan karena kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sehingga Allah itu menahan rizkinya kepada mereka. Kemudian ayat 58 terakhir. Wa'id, dan ingatlah, kulna, ketika kami berkata. Siapa yang berkata di sini? Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melalui Nabi Musa alaihi salam. Apa isi perkataannya? Udkhulu, masuklah kalian. Jadi Allah memerintahkan orang-orang Bani Israel, udkhulu, masuklah kalian, hadhihi, ini, al-qaryah. Al-qaryah itu bisa diartikan desa, bisa diartikan kota. Masuklah kalian ke kota ini gitu. Masuklah kalian ke kota ini. Nah, yang dimaksud dengan al-qaryah di sini adalah Yerusalem, Pak. Baitul Maqdis. Jadi setelah mereka itu dikeluarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun dari Mesir, dari perbudakan Fir'aun, kan mereka itu dibawa kembali ke kampung halamannya. Jadi Baitul Maqdis itu adalah kota kelahirannya orang-orang Bani Israel, Pak. Nah, kenapa kalau mereka itu keluar dari Baitul Maqdis? Itu kan merantau ke Mesir dalam rangka mencari pekerjaan. Karena pada saat itu kan Mesir itu maju sekali sebagai sebuah
ini Pak, hasil sebagai sebuah keberhasilan Nabi Yusuf. Awalnya itu kan Nabi Yusuf sebelum Fir'aun itu. Nah, mereka itu dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu kembali ke Baitul Maqdis. Yang pada saat itu di Baitul Maqdis itu sudah ada orang luar atau bangsa luar yang menguasainya gitu. Jadi seolah-olah mereka itu terusir Pak, terusir dari Baitul Maqdis. Kemudian mereka mencari pekerjaan di Mesir. Nah, Allah itu mengajak mereka orang-orang Bani Israel melalui Nabi Musa itu untuk kembali masuk ke kampung halamannya, untuk kembali mendiami Baitul Maqdis. Nah, akan tetapi mereka itu tidak mau Pak. Jadi orang-orang Bani Israel itu tidak berani. Ini kalau nanti dikaitkan dengan ayat yang lain itu begitu. Jadi orang-orang Bani Israel itu tidak berani memasuki Baitul Maqdis, sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Musa itu, kami akan menunggu saja di pinggiran kota Yerusalem. Silahkan kamu yang masuk ke kota Baitul Maqdis. Makanya kalau dilihat dalam peta Pak, pada awalnya orang-orang Israel itu kan dulunya itu mendiami pelosok-pelosok Baitul Maqdis Pak, mendiami pelosok-pelosok Palestina. Nah, kenapa kok sekarang banyak orang-orang Israel itu yang mendiami kota Palestina? Karena banyak orang-orang Islam Palestina yang menjual tanahnya kepada mereka Pak. Jadi banyak orang-orang Palestina yang menjual tanahnya kepada orang-orang Israel, yang tentu kan dengan harga yang tinggi berlipat ganda Pak. Sehingga orang-orang Israel yang tadinya di perkampungan, di pegunungan itu satu persatu masuk ke kota, yang pada akhirnya kan sekarang orang Palestina terusir Pak. Orang-orang Israel punya kekuatan. Nah, dari sejarah itulah maka muncul fatwa ulama itu Pak. Orang Islam itu dilarang menjual tanah, haram menjual tanah kepada orang luar Islam itu Pak. Dan ini tidak ada perdebatan lagi Pak nih. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama 4 madhab, baik Imam Syafi'i, Maliki, Hambali atau Abu Hanifah, semuanya mengharamkan menjual tanah kepada orang-orang yang tidak seagama itu. Kenapa? Karena akan menjadikan terusir Pak, menjadikan terusir, seperti terusirnya orang-orang Palestina dari negerinya sendiri itu. Nah, itu. Tapi kalau membeli Pak, kalau membeli diharuskan gitu Pak. Jadi kalau kita membeli, orang Islam membeli kepada yang lain itu diharuskan. Seperti halnya kalau menjual dilarang Pak. Nah, di kita kan sok gancang kabita ku hargana Pak. Pugu-pugu harga tanah satu bak 10 juta dibeli ku si anu 50 juta, 5 kali lipat kan dijual gitu. Tanpa sadar semakin hari kita menjadi bukan pribumi lagi, menjadi tamu numpang gitu, menjadi numpang. Dan banyak orang Islam itu malah ke pinggiran-pinggiran Pak, malah di pinggiran pun sekarang sudah banyak dikuasai oleh bangsa lain. Nah, itu yang harus dipahami oleh umat Islam itu. Dan disitulah Pak pentingnya menuntut ilmu itu di situ gitu. Karena kalau semua umat Islam itu menyadari, tahu sejarah itu Pak ya, bagaimana sampai Palestina itu terusir, itu insya Allah tidak akan terulang kalau tahu dan menyadari itu.
Nah, jadi ketika Allah perintahkan mereka orang-orang Bani Israel untuk memasuki kota Palestina itu, mereka tidak mau. Kita lanjutkan. Fakulu, nah, maka makanlah minha daripadanya haitsu syi'tum, sekehendak kalian. Ini kan sebetulnya ada kabar gembira, Pak. Jadi kalau seandainya orang-orang Bani Israel itu mau masuk ke kota Palestina, Pak, di kota Palestina itu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah sediakan. Tetapi kan tentu di situ ada perjuangan yang harus ditempuh. Apa perjuangannya? Mereka harus menghadapi bangsa lain yang sudah menduduki Palestina pada saat itu. Jadi mereka lebih memilih tinggal di pinggiran, Pak. Sekalipun Allah sudah menjanjikan fakulu minha haitsu syi'tum. Kalau kamu bisa mengalahkan dan menduduki Palestina itu, kamu silahkan makan sesukamu gitu, Pak. Rogodan itu kan banyak, Pak. Rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah. Wadkhulu, dan masuklah kalian al-baba sujada, ke pintu kota Palestina itu sujada, dengan ketundukan, dengan kepatuhan, dengan rendah hati. Waqulu, dan katakanlah oleh kalian khittah. Khittah ini kalau dimanai ini, Pak, sebuah ungkapan yang diperintahkan oleh Allah untuk dikatakan oleh orang Bani Israel yang bermakna bebaskan gitu, Pak. Khittah itu bebaskan. Jadi katakanlah oleh kalian khittah, ya Allah bebaskanlah kami gitu. Nah, dengan perkataan itu Allah menjanjikan naghfir lakum, kami akan mengampuni kalian khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Kan selama perjalanan dari Mesir menuju Palestina itu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel itu, Pak. Pertama kan kesalahannya mereka itu dilarang menyekutukan Allah, mereka malah membuat patung anak sapi, gitu ya. Kesalahan kedua, ya, mereka disuruh untuk mempercayai, gitu ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, tetapi mereka tidak mau percaya sampai mereka itu bisa melihat Allah. Kemudian yang ketiga, ketika Allah turunkan al-manna wa salma, Allah perintahkan makan dengan cara yang baik. Nah, di situ mereka melakukan kecurangan-kecurangan, rebutan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat nih, ketika Allah perintahkan mereka untuk masuk Baitul Maqdis, ya, sekalipun harus berperang terlebih dahulu, nah mereka tidak mau, tidak mau. Jadi kalau hari ini orang-orang Israel itu mengklaim gitu, mengklaim bahwa Palestina itu adalah kota mereka gitu, kota mereka. Dulu yang membebaskan Palestina itu Nabi Musa itu, Pak. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun tidak dibantu oleh orang-orang Israel. Sebagai buktinya apa? Mereka tinggal di pinggiran kota itu, Pak. Dan itu bisa dilihat di dalam petanya itu. Mereka menempati pinggiran kota Palestina itu. Nah, cuman kan seiring berjalannya waktu ratusan tahun, Pak, satu persatu mereka itu mulai masuk ke perkotaan itu. Kita lanjutkan. Wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum. Kalau kalian itu mengatakan ya Allah bebaskanlah kami, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wasanazidu, dan kami akan memberikan tambahan. Tambahan apa gitu, Pak?
tambahan kenikmatan, Pak. Kalau dikaitkan dengan surat apa tuh? La in sakartum la azidannakum. Nah itu Pak. La azidannakum. Di sini wasanazidu, dan kami akan memberikan tambahan kenikmatan, Pak. Al muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Pak. Bagi orang-orang yang berbuat baik. Itu kan kalau dikaitkan Pak dengan diri kita gitu ya, diterapkan dalam kehidupan kita, sekalipun ini mengkisahkan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, itu kan sebetulnya tidak jauh beda Pak dengan perjalanan hidup kita itu. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam kisah antara Nabi Musa dengan orang Bani Israel itu kalau dikaitkan dalam kehidupan kita itu akan sangat berguna sekali, Pak. Bagaimana caranya kita itu mendapatkan kenikmatan dari Allah, bagaimana caranya kita terbebas dari hukuman-hukuman Allah, itu sudah diberi gambaran tuh oleh Allah itu melalui kisahnya Nabi Musa dan Bani Israel itu. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.